وبارك.
كاملين قرآن بجاه سيد الخطاب وبجاه سيد. Dan tahfidz 30 juz yang berjumlah 12 orang. Sehingga total wisuda tahfidz di sini ada 74 orang. Begitu juga untuk wisudawan tahsin di sini berjumlah 32 orang. Alhamdulillah ini total ada 106 orang. Ini suatu kebanggaan bersama ya. Karena terutama saya pribadi tahu bagaimana perjuangan mereka untuk mencapai duduk di atas panggung ini adalah bukan hal yang sederhana. Mereka berjerih payah, mereka bersusah payah, bahkan rela untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang biasa dilakukan oleh teman-temannya. Dan ini adalah suatu kebanggaan bukan hanya untuk mereka, bukan hanya untuk orang tua, tapi buat kita semua, khususnya keluarga besar Al-Muhajirin. Dan kita doakan semoga mereka, para wisudawan, tidak berhenti di sini saja. Sebagaimana kita tahu bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Di samping belajar, tentunya mereka bisa mengamalkan apa yang mereka dapatkan. Dan semoga apa yang mereka dapatkan ini mendapat keberkahan buat mereka, buat orang tuanya, dan juga kita kecipratan ya, keluarga besar Al-Muhajirin terutama. Baiklah, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Saya mohon maaf dan tentunya saya ucapkan terima kasih buat semua para tamu undangan, khususnya mohon maaf apabila ada beberapa banyak kekurangan. Jazakumullah khairal jaza, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amma ba'du. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari ini kita menyaksikan putra-putri kita yang sudah berjuang semaksimal mungkin melaksanakan wisuda tahfidz Quran, dan sekaligus juga sebagai rasa tasyakur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang 10 juz, 20 juz, dan sampai kepada 30 juz. Kita yakin bahwa perjuangan ini adalah merupakan syahadah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan para malaikatnya menyaksikan kategori hatam 10, 20 sampai 30. Tiada lain pesan wabil khusus kepada anak-anakku, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Syekhuna yang sudah memberikan bimbingan kepada kita, terutama yang khusus melaksanakan tahfidz Quran. Mudah-mudahan termasuk tergolong orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala fi dunya wal akhirah. Saya terkesan ingat salah satu ayat yang menyatakan bahwa orang yang memahami Al-Quran atau orang yang memperdalam Al-Quran itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah yang disebut dengan sabiqum bil khairat, orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan hasil daripada jerih payah mendalami Al-Quran. Yang kedua adalah yang disebut dengan muktasidun,
artinya yang suka bolak-balik, ya, memahaminya tidak pas. Jadi na'udzubillah. Apalagi yang terjelek adalah zolimul li nafsi, yang zolim terhadap dirinya sendiri. Jadi saya sekaligus pesan kepada anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama belajar dan mengajar seterusnya untuk menjadi prestasi yang pertama. Sabiqum bil khairat, yang berlomba-lomba untuk menjalankan kebaikan. Sebab kita yakin tiada nasihat yang paling berharga adalah Al-Quran. Kalian adalah sebagai tentara-tentara Allah. Allah menyatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mudah-mudahan kita juga sebagai termasuk tentara-tentara Allah yang menjaga kemurnian Al-Quran. Di samping itu, kita ada kekhawatiran. Rasulullah mengatakan, rubba qari'in wal Quran yal'anu. Jadi anak-anakku sekalian, kata Rasulullah, banyak orang yang hafal Quran, apalagi membaca lebih sering mungkin ya, tetapi Al-Quran menjadi laknat untuk dirinya. Na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan para penghafal Al-Quran, terutama yang di wisuda hari ini, dan kita juga sama-sama mengikuti apa yang sudah diberikan nasihat oleh Allah dan Rasulnya, agar kita senantiasa menjaga dan menjaga. Kita yakin bahwa Al-Quran itu akan Allah jaga sejak diturunkan sampai nanti kita diambil dari dunia menuju ke akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya terketuk waktu Ibu Kiki, ini Teh Kiki, anak saya yang bungsu. Jadi zaman dahulu memang tidak semarak, menghafalkan Al-Quran itu tidak semarak. Alhamdulillah sekarang Indonesia sudah jutaan yang menghafal Al-Quran. Malah mungkin kita generasi-generasi masa lalu, kata Teh Kiki, Mama kenapa Kiki dulu dari kecil tidak disuruh menghafal Al-Quran? Jadi kapungkur mah di pesantren teh nu penting nama tiasa maca Quran mah, teu ngapalkeun. Ternyata hari ke hari perkembangan pendidikan ini alhamdulillah, ternyata sekarang di seluruh penjuru dunia para penghafal Al-Quran sudah tidak terhitung lagi. Mungkin kalau dibanding dengan Saudi Arabia lebih banyak di Indonesia sekarang itu. Mudah-mudahan saja pada generasi penerus, ya, terutama adik-adiknya nanti juga diikut sertakan. Malah ibu-ibu, bapak-bapak yang belum menghafal Al-Quran, kita juga mencoba. Saya kemarin mengajak kepada ibu-ibu di bulan Ramadan, karena sekarang ada sistem yang 1 bulan bisa hatam Quran, tahfidz dan hatam Quran. Saya ingin mencoba, ternyata resepnya adalah 1 hari 1 juz, dari mulai jam 5 sampai jam 5 lagi, dan diatur setiap kali sholat. Ternyata itu bisa dilaksanakan. Jadi saya mohon ampun juga kepada Allah. Alhamdulillah pada masa lalu Al-Quran itu hanya sekedar bisa membaca. Padahal kewajiban kita ini pertama adalah bisa membaca, yang kedua adalah bisa memahami, yang ketiga adalah bisa mengamalkan, apalagi yang selanjutnya bisa menyebarkan. Dulu pernah terjadi dialog antara murid dan guru. Seorang murid bertanya kepada seorang kiai, "Ya Syekh, berapa kali hatam Al-Quran?" Bagi saya hatam itu yang pertama hatam membaca,
Yang kedua adalah hatam memahami. Yang ketiga adalah hatam mengamalkan. Dan yang keempat adalah hatam meneliti. Nah, orang teh rada naon ya, rada lambat. Kalau membaca insya Allah ya, malah saya mencoba bisa hatam Quran membaca semalam selagi tidur. Karena menurut para peneliti kalau kita tidur otak itu tidak tidur. Saya upayakan melalui HP, mulai dari surat pertama sampai surat terakhir. Ternyata semalam itu bisa hatam Quran. Itu hanya membaca. Ya. Dan kita berupaya, ini ada adikku sekalian, anak-anakku sekalian, usahakan kalau sudah bisa membaca, usahakan bisa memahami. Khawatir tadi yang dikatakan oleh Rasulullah, rubba qari'in wal Qur'an yal'anu. Banyak orang yang bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi tidak faham, sehingga Quran itu menjadi laknat untuk dirinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita sekalian menjadi pembaca, penghafal, dan sekaligus memahami, mengamalkan, dan nanti bisa menyebarkan. Mudah-mudahan kita termasuk pilihan-pilihan Allah di dunia ini, dan nanti akan mendampingi kita Al-Quran dari sejak kita di alam kubur sampai nanti ke akhirat. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan para orang tua bisa memberikan motivasi sehingga anak-anak lebih bersemangat, dan kita pun sebagai orang tua untuk berusaha bareng-bareng menghafalkan, bisa memahami, bisa mengamalkan, meneliti. Saya suka sedih kalau mengaji ke kampung-kampung begitu. Di kota juga banyak sama. Yang sering dibaca adalah surat Yasin. Saya tanya, ibu sudah berapa kali baca Yasin? Mungkin sudah ribuan. Ayo syukuran Yasin, Lumawat Yasin, Tedamang Yasin. Saya tanya sama nenek-nenek, nenek ngajinya sudah berapa kali baca Yasin? Wah, geus teu ka itung cenah nenek. Ngajinya udah berapa lama? Wah, geus puluhan tahun. Usianya 50-60 tahun. Coba nenek, saya ngetes aja sama nenek-nenek. Di antara anu sering dibaca naon Yasin. Ayat nenek anu apal. Hartosna hiji ayat. Ku abdi dibacakeun salamun qaulam mir rabbir rahim. Teuing cenah ulu-ulu. Eta nini nyebatkeun teuing teu nyaho. Taulah dibikin kaki itu pangetan sakedikna nu sering dibaca, kita berusaha mudah-mudahan bisa memahami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd.
أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran ke-13 hukuman dibagi dua, mad tabi'i atau mad asli dan mad far'i. Yang dinamakan mad tabi'i ialah fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya, dhamma diikuti wawu. Padanya satu alif atau dua harokat. Contoh latidu nuhiha. Mad far'i dibagi 13. Satu mad wajib muttasil dan dinamakan mad wajib muttasil ialah mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh jaa liqa'ana nidaan nisa'ana. Dua mad jaiz munfasil yang dinamakan mad jaiz munfasil ialah mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh inna a'tayna wa ma umiru inna anzalna. Tiga mad arid lisukun yang dinamakan mad arid lisukun ialah mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh abuka dibaca abuk, iqabi dibaca iqab. 4 mad iwad yang dinamakan mad iwad ialah kalimat fathah tanwin dibaca waqaf selain tamar butoh, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh aliman dibaca alima. Nama sila masila dibagi 2, masila qasira dan masila tawila. Yang dinamakan masila qasira ialah setiap hu dan hi yang dibaca panjang, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh lahu bihi. Yang dinamakan masila tawila ialah masila qasira bertemu hamzah bentuknya alif, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh dhahrihi inna annama lahu akhladahu. 7 mad badal yang dinamakan mad badal ialah setiap a, i, u yang dibaca panjang, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh amanu ituni utia. 7 mad tamkin yang dinamakan mad tamkin ialah yang kasar bertasyid bertemu ya sukun. Salatullahi wa salam